Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu saat ini merupakan ibadah penutupan bulan keluarga yang di dalamnya 8 prosesi angkat sini dan alujida. Bagi anak dan remaja dengan menggunakan tata ibadah minggu kontekstual yang akan dilayani oleh anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adik. Kita bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan keluarga yang menopang kita dalam suka dan duka. Panjang bulan keluarga, kita diingatkan untuk perhatikan formasi spiritualitas keluarga. Kini kita akhiri rangkaian kegiatan bulan keluarga ini dengan selalu percaya bahwa Yesus Kristus, Sang Kepala Keluarga, menyertai dan memberkati keluarga kita. Bagi umat, kami persilakan untuk membuka HP dan melihat foto bersama dengan keluarga. Mari kita hening bersama sambil melihat foto dengan keluarga. Umat kami undang untuk bagi berdiri. Mari kita bersama pujikan Kidung Pria 11, Datang ke Hadirat Tuhan.
bersama diberikan kekuatan untuk berhimpun di hadapan Allah, merayakan setiap berkat yang hadir di tengah-tengah keluarga. Pagi ini kita akan bersatu hati dalam rangkaian penutupan bulan keluarga GKJ tahun 2025, dan mari kita masuk dengan penuh rasa sukacita. Umat yang dikasih Tuhan, setiap keluarga GKJ dipanggil oleh Allah untuk bertumbuh dalam alter dan berbuah dalam ladang. Pada penutupan bulan keluarga saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengaku yang demikian. Kita berikan. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami datang beribadah, sujud menyembah Engkau. Bersama dengan keluarga kami mau memuji dan menyembah Engkau yang kudus. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Engkaulah Gembala kami yang menuntun dan membimbing keluarga kami pada jalan kebenaran dan hidup. Bersama dengan keluarga kami mau serta dan berbakti hanya kepadamu. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan keluarga saudara. Amin. Dengan penuh syukur sukacita bersama keluarga kita akan mengasihi dan juga melayani. Bersama keluargaku, mari kita nyanyikan.
Paulus dalam suratnya kepada Efesus dan Kolose menyampaikan hal demikian. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu dibuat dalam segala pekerjaan baik. Dalam rangkaian bulan keluarga saat ini, kita diajar berhayati dekat dengan Tuhan dan bersinar. Tentunya kita tidak dekat dengan Tuhan sendirian, tetapi kita upayakan bisa bersama-samanya keluarga. Hari ini dalam rangkaian bulan keluarga saat ini kita nyanyikan lagu fitur kontekstual 107 bait 1 dan 2 bulan keluarga. Ecclesia domestica, yang artinya keluarga sebagai gereja kecil. Sebagai keluarga kecil, sebagai gereja yang dimana di dalamnya ada Tuhan hadir, keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membangun hubungan yang intim dengan. Jikalau dalam awal ibadah tadi, ibu bapak, saudara, anak-anak semua diajak untuk mengingat lagi di HP-nya,
foto keluarga. Sekarang mari lihat lagi foto keluarga yang ada di HP-nya masing-masing. Ada berapa foto keluarga di HP-nya? Yang full tim ada berapa? Nah, dengan memandang yang ada di HP itu, dan saya meyakini ibu bapak pasti punya ingatan tentang foto keluarga, foto bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Mari kita sadar tentang hakikat keberadaan kita sebagai anggota keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, atau sebagai laki-laki yang hadir di tengah-tengah keluarga. Kita akan berlari mengungkapkan ketobatan kita, dan nanti kita akan membaca secara bergantian, ada umat laki-laki, ada umat perempuan, dan juga untuk anak-anak. Yang anak-anak silakan angkat tangannya dulu. Tangan. Nah, nanti anak-anak, Pak Widi nanti akan minta kalian membaca bagian yang nanti akan tampil di layar di atas. Mari saudara, anak-anak semua dengan kesadaran kita sebagai Eklesia Domestika, keluarga sebagai gereja kecil, mari kita beritahu. Kita mulai dari yang umat pria, apa yang menjadi suami, apa yang menjadi ayah. Mari kita baca bersama-sama. Kita sapa di layar. Mari yang pria, yang laki-laki, yang suami dan ayah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagai suami dan ayah, kami seringkali tidak mampu menunjukkan teladan iman, sehingga keluarga seringkali merasa kami tidak hadir. Mereka kehilangan arah dan teladan untuk dapat hidup dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan. Umat yang perempuan, sebagai istri dan ibu, kami seringkali tidak mampu menunjukkan kesabaran dan kerendahan hati, sehingga keluarga kami tidak mendapat teladan untuk hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan. sekarang untuk anak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami seringkali tidak mampu menunjukkan kehidupan yang taat kepada orang tua. Kami memberontak dan hidup sesuai keinginan kami sendiri, sehingga orang tua menulis kasih kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalimat-kalimat tadi menjadi pembimbing untuk mengingat hakikat keberadaan dan kehadiran kita di tengah-tengah. Mari kita satukan hati dalam keheningan, di dalam ingatan kami tentang hakikat keberadaan diri kami sebagai laki-laki di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Ampuni kami. Kami juga mengingat perilaku keseharian kami sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu bagi keluarga kami. Kami juga mengingat keberadaan kami semua, khususnya untuk anak-anak. Seringkali kami tidak patuh kepada orang tua. Dengan pengakuan siapakah diri kami ini ya Tuhan, kami mohon ampun. Dalam kasih dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang bertekad menjadi lebih baik di dalam kehidupannya, inilah waktunya berjanji
menjadi semakin sempurna seperti halnya Kristus. Saya undang umat untuk berdiri. Kita akan menerima petunjuk kehidupan baru sebagai menanda tekad kita untuk menjalani keluarga yang baik. Kita perlu menyadari saudara bahwa dalam kehidupan bersama keluarga tidak selamanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada kalanya kita harus menghadapi badai kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga dan kehidupan. Yesaya 41 ayat 10 menyampaikan ungkapan yang demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan penuh keyakinan, keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. Sekali lagi saudara, silakan saling berjabat tangan dengan sesama keluarga yang tinggal di satu rumah. Yang tinggal satu rumah. Satu rumah ibadah dan juga satu asrama. Oke, dengan penuh sukacita kita sadari semuanya terjadi karena Allah adalah kasih. Kita nyanyi lagu Kancing 434 bagian pertama. Allah adalah kasih. Bersama-sama membaca firman Tuhan. Umat disilakan duduk. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelajaran firman Tuhan dan nanti karena ketika kita membaca kita bisa melakukan pembacaan itu bersama-sama dengan keluarga kita. Hari ini kita akan dibaca oleh anak kita. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kami umat-Mu sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa buka hati dan pikiran kami, semoga kami dapat memahami dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan
sesuai dengan kitab suci. Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa doa kami, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 30. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masaan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika didapati 30 di sana. Katanya, sungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau berbahasa. Tuhan itu
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berangkat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-rohnya, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah tercurah jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, yang pada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang tinggi dari penanggalan atas tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu akan dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia terus memberikan juga dalam kepercayaanmu pada kerja kuasa anak. Maka yang telah membangkitkan Dia dari orang mati, kamu juga, meskipun dahulu masih orang tua anak kamu, oleh karena tidak bisa masuk ke Dia, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala perbuatan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu telah ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tatanan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita akan masuk dalam bacaan yang ketiga, bacaan Injil. Inilah permulaan Injil Kristus. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Umat di Tangguh. Saya membaca dalam terjemahan baru 2. Judul perikopnya adalah berdoa. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur.
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada. Aku berkata kepada, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadanya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Demikian bacaan Injil kita di minggu ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama menghayati refleksi kita di pagi ini. Saya pertama-tama menyapa kepada anak-anak remaja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Mana senyumnya dulu? Oke. Nah, anak-anak, kalian pernah tersenyum? Pernah. Pernah tertawa? Pernah. Pernah sedih? Pernah. Pernah marah? Pernah. Pernah kecewa? Pernah. Sekarang tunjukkan wajah kecewamu pada orang tuamu. Bisa pasang wajah kecewa kepada orang tuamu? Kalau diminta hari ini mungkin tidak bisa, karena disuruh. Tapi kadang-kadang kalian juga bisa marah kepada orang tuamu, pernah kecewa kepada orang tuamu. Ibu bapak semua, orang tua pernah juga merasa kecewa? Wajahnya kecewa itu. Pernah marah? Dalam keluarga. Kalau pas marah dalam keluarga gimana kira-kira? Actingnya. Saya bilang actingnya ya, karena saya yakin panjenengan semua tidak pernah marah di tengah-tengah keluarga. Amin. Jadi ini hanya acting saja. Acting apa betulan? Betulan. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dinamika dalam keluarga itu berbicara tentang apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita hadapi itu akan berpengaruh kepada ungkapan bahkan juga ekspresi dalam sikap perkataan, mungkin juga wajah kita. Saya akan menyampaikan beberapa kalimat yang menunjukkan tentang masalah rasa. Sedih. Kemudian ada rasa tidak tega. Ada rasa kasihan. Kemudian saya akan membaca sebuah kalimat yang agak lengkap.
Kira-kira ini berkaitan dengan apa? Aku merasakan kebahagiaan karena Yesus berjumpa dengan ibunya. Tetapi di sisi lain sangat sedih membayangkan hati ibunya sakit melihat anaknya tersiksa. Ibu bapak membayangkan kalimat itu ada di mana? Kalau kota. Saya mencuplik kalimat-kalimat yang disampaikan oleh anak-anak, remaja dan juga calon siswi ketika mereka berkegiatan di Kosaran tanggal 3 Juli kemarin, dan itu berbicara tentang rasa mereka berkenaan ketika mengikuti diorama, mengikuti prosesi jalan salib. Dan ada sebuah kalimat yang diungkapkan oleh mereka, aku merasa bahagia karena Yesus berjumpa dengan ibunya, tetapi di sisi lain sangat sedih membayangkan hati ibunya sakit melihat anaknya tersiksa. Siapa yang menulis itu? Remaja. Tulisannya Gina. Oh, Saya baca. Ibu bapak, rasa bahagia, rasa sedih itu sebenarnya berkaitan dengan sebuah kata yang pernah saya sampaikan pada 6 Juli tahun 2025 kemarin tentang hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu berkenaan dengan rasa terikat dengan orang lain. Dan semua manusia punya. Makanya kita punya empati dan sebagainya. Rasa terikat dengan orang lain sehingga berbela rasa ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Selama bulan keluarga, saudara, kita diajak untuk punya konteks hormon oksitosin, rasa terikat, berempati, berbela rasa. Dan jika tadi diungkapkan oleh salah satu anak kita rasa bahagia dan juga sedih, saya menduganya, saya memaknainya bahwa ada sebuah momen oksitosin rasa terikat dengan Yesus, sehingga ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh dirinya dan juga oksitosin, rasa terikat. Dan inilah saudara yang ini juga berkaitan dengan 3 bacaan kita di kenapa Abraham dan Lot ketika bicara tentang Sodom dan Gomora mengupayakan keselamatan karena ada rasa terikat. Kenapa Paulus menyampaikan catatan-catatan kepada jemaat Kolose? Karena ada konteks jemaat saat itu dipengaruhi oleh paham gnostik tentang pengetahuan itu bisa sesat, bisa menjerumuskan, sehingga Paulus mengingatkan jemaat Kolose ada rasa terikat. Begitu juga saudara dalam rangkaian bacaan Lukas tentang doa, itu juga adalah bagian menjaga dan merawat keterikatan kita dengan Allah. Semua pihak diajak untuk menjaga, merawat keterikatan itu dan akan menciptakan gerak bersama untuk menciptakan pembaruan. Sehingga jikalau dalam ragam dinamika keluarga kita ada ragam perasaan, ada ragam situasi yang sedang dihadapi, oksitosinnya bagaimana? Keterikatannya bagaimana? Saya ingin mengajak kita untuk berkonsep oksitosin dalam hal yang sederhana. Ibu
Bapak yang ada di dalam ruangan ini sempat tadi bersih hello kepada yang ada di ruangan sebelah. Salam untuk yang ada di ruang sebelah. Oke. Coba say hello kepada yang ada di ruangan sana, Ibu Bapak. Kita diajak untuk juga merasa terikat Ibu. Dan keterikatan itu butuh latihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rangkaian dinamika bulan keluarga, saya meyakini dengan hidup bersama-sama di satu tempat, di satu rumah, dalam situasi kondisi yang mungkin juga sama, rasa empati, keterikatan, saling menopang, saling menolong, terus bertahan, perjuangkan supaya semakin sembuh. Ya, kalau bisa saling terikat Pak, artinya kalau yang satu marah supaya juga sama sepadan, saya ikut marah. Wah, ini berarti bensin tetap. Keterikatan yang bijak itu yang perlu kita kerjakan. Dan pada momen ibadah saat ini kita berada juga dalam rangkaian keterikatan, baik dalam internal keluarga, begitu juga pada masing-masing pribadi. Dalam ibadah ini akan dilayani pelayanan antar sisi. Anak-anak dalam CG ini telah menjaga oksitosin keterikatannya dengan Tuhan. Katekisasi dalam CG ini saudara sudah berjalan sekitar 1 tahun. Dan sekarang waktunya anak kita akan mengungkapkan pengakuannya sebagai warga jemaat dewasa. Termasuk juga nanti akan ada prosesi alih dari madya ke remaja, dari pratama ke madya. Alih jenjang itu pun juga bagian dalam menjaga keterikatan sebagai satu kategorial pelayanan. Dan keterikatan perlu dibiasakan, perlu dididik, perlu dibina, perlu dilakukan untuk menyeluruh dan tidak kenal lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini, mari kita melihat lagi apakah rasa terikat dengan keluarga itu, dan itu kita biasa. Terikat kepada Tuhan juga perlu kita perjuangkan. Terikat dengan kehidupan persekutuan juga perlu kita. Selamat berproses merawat kebersamaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan biarlah kasih Kristus yang menyempurnakan. Sebagai bagian akhir, saya akan meminta Ibu Bapak untuk berjabat tangan dengan satu orang saja yang menurut Ibu Bapak ialah yang paling memiliki ikatan kuat dengan diri. Isin, ada isin. Kiranya Kristus memberkati dan menyempurnakan keterikatan kita berdua. Tuhan Yesus memimpin kita semua. Amin. Satu baik.
yang dibutuhkan, turun dalam derajat maut, ada yang ditinggal, bagi orang yang dalam mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus agama, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam suasana keterikatan kita kepada Allah, inilah waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita akan menjadi saksi dalam prosesi peneguhan sidi bagi anak-anak jemaat yang telah melatih dirinya dan membiasakan diri untuk tegak, gerak, dan menjadi satu. Dalam rangkaian pelayanan peneguhan sidi, ada sebuah pujian, Tuhan memilihku, yang menjadi penghantar untuk menjadi warga jemaat dewasa bagi anak-anak yang akan menikmati pelayanan pendidikan. Tuhan memilihku akan dinyanyikan oleh paduan suara Pandi Serapi.
Umat yang dikasih Tuhan, di dalam ibadah kita hari ini, kita akan melihat keterikatan anggota keluarga dalam mengasuh, mendidik, dan juga mengembangkan iman orang tua kepada anak-anaknya. Dan kita juga melihat dalam keterikatan itu ada harapan. Pembelajaran iman di tengah-tengah keluarga akan berjumpa dengan masa yang dilatih, dididik, dibimbing itu akan menjadi dewasa. Hari ini yang bersama kita ingin mengaku imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu masih kecil, mereka sudah menerima tanda baptis, dan atas ketekunan orang tuanya dalam mendidik, mereka telah mengenal Allah dan juga karya. Dan inilah waktu anak yang telah dilatih, dididik, dibimbing itu akan menunjukkan kesiapan mengaku imannya sebagai warga jemaat dewasa di hadapan. Saya akan memanggil beberapa anak kita calon sidi yang akan menerima penentuan pada saat ini. Dari keluarga yang Igor Retno Kristina Ardianti, anak Rafael Kristo Wibowo. Yang kedua dari keluarga Eko Yuli Kristianto Dikawati Wahyu, Ina Ratri Dirwasita Kristianto Putri. Yang ketiga Kirinanda Damarjati Karya Putra. Umat yang dikasih Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan orang tuanya dalam mendidik anak-anak kita yang telah mengenal Allah dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga jemaat dewasa. Gereja juga telah melengkapi dalam pembelajaran melalui pelayanan katekisasi, dan anak-anak kita yang akan memudahkan pengakuan iman. Mari kita akan layan pemerintahan dan sekaligus kita saksikan pengakuannya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita mengingat setiap pembelajaran, keterunan, keteladanan dari orang tua, termasuk juga pembelajaran melalui pelayanan katekisasi. Apa yang telah kamu terima sepanjang masa-masa pembelajaran itu kiranya dapat tertanam dengan baik dan nyata segala yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Anak-anak, sebelum kalian menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan, akan disampaikan beberapa pertanyaan ini, dan mohon dijawab dengan sungguh sebagai bentuk ungkapan janji dan pengakuan kepada Tuhan. Pertanyaan yang pertama kepada calon sidi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah engkau percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong? Bagaimana jawabmu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamatmu yang sejati, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan hidupmu di bawah bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawabmu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, anak-anak yang dikasih Tuhan,
Apakah engkau berjanji senantiasa setia kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allah yang juga setia dengan janji? Bagaimana jawabmu? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada warga jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia menerima mereka selaku warga jemaat dan saling mendukung dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Terpujilah nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bersatu hati dalam ungkapan keyakinan bahwa kebersamaan ikatan di antara kami akan semakin bertumbuh. Kami bersyukur bagi keluarga-keluarga yang menyerahkan anak-anaknya siap menjadi warga jemaat dewasa, dan biarlah tumbuh keterikatan baik di tengah-tengah kami sesama warga jemaat dewasa, membangun tumbuh kembangkan persekutuan ini semakin berkembang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih, sekarang nyatakanlah iman kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Disilakan. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita, dengan Roh Kudus, lahir dari atas mati, yang kita di bawah pertimbangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang meninggal, pulang dengan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan ada di sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan hidup yang kekal. Amin. Kepada anak yang akan menerima pengakuan akan sini, ungkapkan pengakuan dalam laku, dan biarlah warga jemaat akan menjadi saksi. Pada kesempatan ini warga jemaat dipersilakan untuk dan kita akan ungkapan keyakinan anak kita dalam
dan jadi saksi dalam pelayanan pemberkatan kehidupan ini. Mari untuk berdiri dan kita akan bersama berdialog. Mari kita berdoa. Ya Allah, bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang hadir dan hidup di tengah-tengah jemaat ini, kami bersyukur bahwa semua keluarga setia untuk memberikan didikan dan bimbingan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk masing-masing orang tua bagi anak-anak kami yang saat ini akan mengungkapkan hati hidupnya dan jiwanya untuk kemuliaan Tuhan, berjanji menjadi warga jemaat dewasa. Ya Tuhan, kami serahkan anak kami Rafael, kami serahkan anak kami Kinar, kami serahkan anak kami Damar, bersiap menjadi umat. Dan biarlah dalam kedewasaan itu Tuhan yang terus menyempurnakan. Kami berdoa untuk masing-masing orang tuanya, berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk para guru KPK yang telah memberikan didikan dan bimbingan. Kiranya berkat penyertaan dan kasih setia setiap pelayanan yang diberikan akan menjadi kesukacitaan dalam hidup. Ya Allah, inilah doa kami dan kami bersama-sama memohon berkat. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Roh Kudus, menyertai anak-anak jemaat yang mengungkapkan janjinya sebagai warga jemaat dewasa melalui peneguhan sidi dalam ibadah saat ini. Dan berkat-berkat itu hadir sepanjang masa saat ini hingga kekekalan. Amin. Warga jemaat disilahkan duduk. Kepada sekarang sudah bukan anak, saudara Rafael, saudara Kinar, saudara Damar, era saudara sudah menjadi warga jemaat dewasa, dan biarlah kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kehidupan saudara. Saya akan menyerahkan surat tanda kewargaan, dan biarlah kasih Kristus yang menyertai dalam ketekunan dan kesetiaan padanya.
Inilah Ibu Bapak warga jemaat dewasa yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Silakan menghadap bersama. Inilah juga masa depan jemaat kita. Tidak. Dipersilakan duduk saudara-saudaraku. Baik Bapak Ibu dan saudara, hari ini kita bersyukur pertumbuhan gereja kita, Kristus yang menyempurnakannya, dan sebagai bentuk ungkapan sukacita kita akan mengikuti nyanyian dengan judul 1, 2, 3 siji loro telu. Disilahkan untuk anak-anak remaja. Ya. Siap. Ada kecurian. Edgar.
Bersukacita kita saudara karena gereja kita terus bertumbuh, bertambah dan juga berkembang, termasuk melalui penanggulan sipil, begitu juga kenaikan jenjang pada saat ini. Kita akan menghantarkan anak-anak kita masuk dalam jenjang kategori pelayanan pada masa-masa berikutnya dan dengan Kristus yang akan berkati kita. Markus 10 ayat 15 dan 16 tertulis demikian, saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Inilah kisah Yesus yang memberkati anak-anak. Dan sebagai wujud kita menyambut dan menerima kehadiran anak-anak dalam lingkup keluarga, begitu juga di jemaat ini. Saat ini akan dilaksanakan kenaikan jenjang dari balita ke pratama, dari pratama ke madya, dan dari madya ke remaja. Nanti nama-nama yang akan naik jenjang dipanggil dan kita akan dipanggil semua anak yang ada di jenjang tersebut. Dipanggil oleh Komisi Pembinaan Anak dan Remaja. Adapun nama anak-anak yang alih jenjang dari madya ke remaja, yaitu Valensi, Jocelyn,
Kensu, Yohan, Fethi, Haikal, dan anak yang ahli jenjang dari Pratama kematian yaitu Felix. Yuriko, Wintri, Winda, Luferna, anak yang ahli jenjang dari balita ke Pratama, Shalom, Kael, Melki, Itu sama Pak Di. Atur. Arindi, Bastian, Arka, Ivan, Umat yang dikasih Tuhan, sebagai penanda bahwa anak kita ini telah ahli jenjang, akan disematkan kita nanti. Tapi yang sudah dipanggil, yang balita nanti diwarna biru, yang hijau untuk yang masih jenjang Pratama, kuning untuk Nadia, dan merah untuk remaja.
Dan inilah teman-teman dari jenjang remaja, yaitu Kalita, Angel, Delia, Olive, yang dipanggil bisa maju ke depan. Yang dipanggil kakaknya boleh maju ke depan. Kalita, Angela, Bella, Olive, Edgar, Elizabeth, Danendra, Marvin, Agni, Septi, Pelangi, Joshua, Nathan, Grace, Evander, Keke, Chelsea, Marcel, Eldo, Jonas, Willy, Reta, dan teman-teman yang dari jenjang madya, Kalista Angel, Marco, Abel, Selu, Lizzie, Anggun, Josalim, Abel, Noel, Rafael, Timothy, Arjuna, Gayatri, Gabriel, Fanya, Rafael, Fali, dan teman-teman dari jenjang pratama, Elsa, Ozura, Afia, Jaya, Satria, Yohanes, Juan, Felicia, Joy,
Elizabeth. Dan teman-teman dari jenjang balita, Musa, Arthur, Bintang, Gabriel, Ajeng, Joanna, Arya Satya, Arsyana, Jonathan, Jeremia, Milan, Sindu, Cici, Ryan, Gwen, Chloe, Arena, Felicia, Levin, Zoe, Alessia, Gabriel, Theo, Abigail, Beren, Elizabeth, Aksa. Dan bagi anak-anak yang belum terpanggil, kami mohon maaf, boleh maju ke depan dan bisa menghubungi kami sebagai pamong atau KPAM. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saudara, inilah anak-anak kita yang berada di masing-masing jenjang. Warna biru untuk balita, warna hijau untuk pratama, kuning untuk madya, dan merah untuk remaja. Ya. Mari kita bersama-sama berdiri, Bapak Ibu, kita doakan anak-anak kita ini. Mari kita bersama berdoa.